Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita mengerti di bahasan yang kedua? Yang perlu kita mengerti, kita harus memiliki pikiran Kristus. Sama-sama bilang sama saya harus memiliki pikiran Kristus. Karena jangan pernah lupa bahwa pikiran kita adalah pusat peperangan. Ada banyak anak-anak Tuhan jatuh dimulai dari pikirannya. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan pulihkan kesehatan saya. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan memberkati usaha saya. Kayaknya nggak mungkin. Semua dimulai dari pikiran. Dan iblis menyerang pikiran setiap anak-anak Tuhan dengan mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, dan tidak mungkin. Itu sebabnya kita mesti memastikan bahwa setiap kita memiliki pikiran Kristus. Nah, apa itu pikiran Kristus? Nanti saya akan paparkan buat setiap kita umat Tuhan di tempat ini. Tapi saya mau pastikan terlebih dahulu bahwa setiap kita harus kontrol, harus kendalikan pikiran kita. Hidup orang ditentukan dengan pikirannya. Kalau pikirannya penuh dengan ketakutan, itu yang akan terjadi. Bahkan Ayub bilang, apa yang aku takuti itu yang menimpa aku. Apa yang kita mulai taruh dalam pikiran kita akan mulai kita lakukan. Dimulai dari pikiran. Kenapa Saul benci sekali dengan Daud? Daud gak buat apa-apa. Daud tidak merancangkan apa-apa. Karena dalam pikiran Saul, jangan-jangan Daud akan mengambil tahta kedudukan saya sebagai raja. Apakah Daud merancangkan hal tersebut? Daud menyadari kapasitasnya. Tapi ketika Saul menakuti dirinya dengan berpikir seperti itu, maka Tuhan buat seperti apa yang dia takuti. Akhirnya Daud yang akan menggantikan dia sebagai seorang raja. Dimulai dari pikiran yang takut. Makanya suami istri hati-hati dengan pikiranmu. Jangan mulai berpikir, jangan-jangan laki gue selingkuh nih. Jangan-jangan bini gue selingkuh nih. Jangan-jangan ada pil, jangan-jangan ada will nih. Hei, bertobat. Semua dimulai dari pikiran. Akhirnya mulai renggang hubungan suami dengan istri. Karena apa? Sesuatu yang belum tentu terjadi. Dimulai dari pikiran. Makanya perlu setiap kita mengerti apa sih isi pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Gak ngerti manusia duniawi, orang-orang duniawi. Gak ngerti apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu sebabnya kenapa orang yang tidak mengerti salib merupakan sebuah penghinaan. Karena dia memang gak ngerti tentang salib. Di salib ada jinnya lah. Kita menyembah salib lah. Karena otaknya gak nyampe. Sama-sama bilang sama saya, otaknya gak nyampe. Lihat kanan kirinya, otak lu nyampe nggak tanya? Kita ngerti karena kita bukan orang-orang duniawi, saudara. Kita ngerti karena kita tahu salib adalah pusat keselamatan kita. Di salib kita ditebus, di salib kita diselamatkan, di salib ada yang berkorban buat saudara dan saya. Orang mau menghina salib nggak ngerti. Kita yang berdebat sama mereka, kita jadi ikut-ikutan. Gak usah didebatin. Alkitab udah catat hal tersebut tidak dimengerti oleh orang-orang dunia. Hal tersebut hanya bisa dimengerti oleh orang yang memiliki roh Allah. Jadi kalau mereka nggak ngerti jangan kaget karena mereka orang duniawi. Jangan juga engkau ngadu debat. Ngapain kita lempar mutiara ke mulut babi? Sesuatu yang berharga gak akan pernah dihargai oleh orang-orang yang memang tidak pernah menghargai apa itu keberhargaan.
Ayat selanjutnya, ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami, haleluya, sama-sama bilang sama saya memiliki pikiran Kristus. Saudara dan saya memiliki pikiran Kristus. Itu yang mestinya kita banggakan. Itu yang mestinya kita agung-agungkan, kita tahu. Bukan karena kita. Tapi karena Yesus menyelamatkan saya memiliki roh Allah. Saya mengerti apa yang Allah mau dalam hidup saya. Memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Hal ini penting untuk kita ngerti. Pikiran kita akan menentukan seperti apa langkah hidup kita. Orang yang pikirannya pendek, dia akan menghalalkan segala cara untuk dia buat. Karena pikirannya pendek. Apa aja dia mau buat, apa aja dia mau kerjain. Tapi kalau dia mengerti pikiran Kristus, maka dia tahu hidup ini harus mengandalkan siapa. Satu ayat lagi dalam Filipi pasal 2. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Filipi pasal 2. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Kristus Yesus. Dalam hidup kita bersama, taruhlah pikiran ini dalam pikiran kita. Perasaan ini dalam perasaan kita. Taruh itu. Pikiran siapa? Pikiran yang seperti ada dalam pikiran Kristus. Perasaan seperti siapa? Perasaan yang seperti ada dalam perasaan Kristus. Taruh itu. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa pesannya? Yesus yang adalah Allah sendiri, dia mau berkorban buat saudara dan saya. Taruh pikiran itu, taruh perasaan itu dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi jadi orang yang mementingkan diri sendiri, saudaraku. Yesus hadir buat saudara dan saya. Untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, ayo taruh pikiran itu dalam pikiran kita. Letakkan apa yang ada dalam pikiran Kristus, taruh dalam pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah akhirnya jadi pertanyaan, apa sih memang yang ada dalam pikiran Kristus, apa sih? Alkitab sudah mengajarkan apa yang terdapat dalam pikiran Kristus. Dan saya mau bagikan hari ini buat setiap kita. Yang pertama, apa yang terdapat dalam pikiran Kristus? Yang pertama, Yohanes 4 ayat 34. Hari ini kita banyak buka ayat, saudaraku. Supaya kita mengerti dulu. Karena semuanya harus tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Yesus bilang begini. Kata Yesus kepada mereka murid-muridnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus bilang makananku? Saudara, kita tahu bersama makanan adalah kebutuhan primer. Ya, sandang, pangan, papan. Makanan, pakaian, papan, rumah itu kebutuhan primer. Kebutuhan utama. Tapi Yesus menyamakan antara melakukan kehendak Bapa dengan kebutuhan utamanya Dia. Apa yang kita pelajari? Yang pertama saya pelajari berarti pikiran
pikiran Kristus, yang ada dalam pikirannya adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya Bapa, itu makanannya dia sehari-hari. Itu kebutuhan dia sehari-hari, itu yang dia lakukan. Melakukan kehendak Bapa itu pikiran Kristus. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya menyelesaikan tugas saya sampai akhir, yakni melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Kita lihat. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Yohanes pasal 6 ayat 40. Apa itu kehendak Bapa? Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya, apa dibilang? Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa adalah supaya banyak jiwa diselamatkan. Itu kehendak. Itu keinginannya Allah. Yang Kristus mau sampaikan pesan ini kepada saudara dan saya. Ketika kita menyadari bahwa kehadiran kita adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Makanya jelas ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Ada yang kita kenal sebagai amanat agung. Atau pesan terakhir Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke sorga. Apa pesannya saudara? Halo? Jadikanlah semua bangsa. Apa? Muridku. Yesus nggak bilang jadikan semua bangsa orang Kristen. Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku. Untuk mereka, ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Itu pesan penting yang kita kenal sebagai amanat agung atau perintah agung Yesus Kristus. Berarti ketika Yesus Kristus ada di dunia ini, dia rindu ada jiwa-jiwa diselamatkan. Ketika dia terangkat ke sorga, dia pastikan murid-muridnya saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangannya. Ayo dong sekarang fokus hidup kita kemana? Masih mementingkan diri sendiri atau kita sudah lihat jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, lalu kita biarin aja. Kita punya teman sekarang mungkin sedang jauh dari Tuhan, kita acuhkan, dia mau urusan nanti pendeta. Udahlah, dia saya juga punya masalah kok sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Selalu saya ilustrasikan seperti ini. Ketika kita diselamatkan, itu kita sama saja seperti diselamatkan di tengah-tengah lautan luas. Kita dilemparkan pelampung saudaraku. Bukan cuma satu, tapi dua. Kenapa kita dilemparkan pelampung dua? Satu untuk saudara dan saya, yang satu buat orang lain yang perlu pertolongan saudara. Maksudnya apa? Kita bertanggung jawab untuk orang-orang di sekeliling kita yang belum diselamatkan untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Kristus. Kita nggak ajak mereka untuk jadi Kristen, tapi kita ajak mereka untuk mereka mengenal Kristus dan mereka menerima keselamatan. Dan itu semua ada di tangan saudara. Saudara ngelihat orang lain sudah mulai tenggelam di laut lepas. Tapi saudara hanya memegang dua pelampung sambil berkata, ya kasihan, ya tenggelam, ya mati itu benar. Saudara pegang pelampung, tapi saudara tidak melepaskan itu buat orang lain. Hati-hati, kita diberikan tugas, kita diberikan tanggung jawab. Kalau kita nggak melakukannya, dosanya ditimpakan kepadamu. Engkau tahu, tapi engkau tidak buat sesuatu. Berbeda ketika engkau sudah mencoba tapi dia tetap menolak. Itu bukan kesalahan kita. Yang penting bagian kita kerjakan. Sebagai anak-anak Tuhan kita sampaikan hal ini. Tuhan Yesus mengasihimu saudara. Dia mau terima, dia nggak mau terima, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagian kita. Dia mau bilang, so rohani lu. Itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Belajar untuk menempatkan pikiran Kristus dalam pikiran kita. Dan pikiran Kristus yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah banyak jiwa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita kejar kebutuhan kita,
kita kejar keperluan kita, saudara, kita nggak akan pernah ada habisnya. Kita nggak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau kita sadar, Tuhan apa sih keberadaan saya di muka bumi ini, untuk apa sih Tuhan? Pernah nggak saudara tanya? Untuk apa sih saya ada di muka bumi ini? Apa untuk menu-menuhin bumi aja? No. Tuhan sudah selamatkan saudara. Tuhan pilih saudara. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Untuk apa? Supaya kamu pergi. Dan yang rindu untuk membawa damai sejahtera, mereka disebut anak-anak Allah. Cek diri kita yuk. Kira-kira kalau kita hadir bawanya ribut atau mendatangkan damai sejahtera buat orang lain? Kalau kita datang kucuk-kucuk tiba-tiba, lu tahu nggak? Tante di sebelah sana tuh kondenya gede banget. Datang ke sebelah sini ngomongin, lu tahu nggak? Tuh orang muda sebelah sana tuh duitnya banyak. Pasti simpenan pejabat. Di mana kita hadir selalu ngomongin orang, di mana kita ada selalu memecah belah. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sedang tidak mengadakan damai sejahtera. Engkau sedang mengadakan perseteruan dan roh pemecah belah itu ada dalam hidupmu. Mulai hari ini tahun 2023 yang suka gosip bertobat. Ya, yang suka gosip apa? Yang suka ngomongin orang apa? Bertobat. Mumpung mulut masih di depan, bertobat. Jangan sampai mulut sok pindah ke samping. Hanya ampun Tuhan, ampun Tuhan. Jangan bertahan. Tuhan kasih mulut bagus-bagus ke depan, jangan di samping-samping. Lu tahu nggak? Tuh orang itu tuh kalau ngomong baik, kalau ngomongin orang tuh mulut bukan sampai ke sini, sampai ke belakang. Ada yang kayak gitu. Di gereja ini nggak ada, soalnya gereja yang luar, Bang. Nggak ada suka ngomongin orang, nggak ada. Sampai ada yang saya tahu suka ngomongin orang, saya tangkap bibirnya gini. Hap! Saya tarik, kita panggil sama-sama kita baptis selam. Mungkin pada saat baptis mulutnya ketinggalan di atas. Jadi belum bertobat. Stoplah ngomong-ngomongin orang. Datangkan damai sejahtera buat orang-orang di sekeliling kita. Ya kan? Kalau udah ribut-ribut kita jadi penengah. Udahlah gak usah ribut-ribut. 2023 masih ribut. Aduh ketinggalan zaman. Sekarang zamannya dimana kita membawa damai sejahtera buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, pikiran Kristus adalah menciptakan damai sejahtera di sekeliling dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.